Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Kembali lagi dengan saya Pak Izam. Selamat datang di kelas Informatika. Kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran algoritma dan pemrograman mengenai tag, elemen, dan atribut pada HTML. Yuk kita mulai. Tag, elemen, dan atribut adalah tiga bagian penting dalam HTML. Dan tiga bagian ini itu adalah wajib untuk diketahui. Tag adalah penanda awalan dan akhiran dari sebuah elemen di HTML. Tag itu dibuat dengan kurung siku. Di dalam tag ini berisi nama tag dan kadang ditambahkan dengan atribut. Contohnya, ada tag P untuk paragraf, tag A untuk link, tag body untuk HTML di bagian body, dan tag head untuk HTML di bagian head, dan sebagainya. Tag selalu ditulis berpasangan, ada tag pembuka dan ada tag penutupnya. Namun, ada juga beberapa tag yang tidak memiliki pasangan penutup. Jomblo ya. Tag penutup itu ditulis dengan menambahkan garis miring di depan nama tag. Misalkan kita akan menulis tentang tag P, yaitu paragraf, dengan align center, yaitu paragrafnya akan rata tengah. Dengan menambahkan kalimat hai semuanya dan diakhiri dengan tag penutup P. Jadi, tag penutupnya awal harus ditutup dengan tag akhirannya juga, diawali dengan tanda garis miring. Awal mulanya HTML itu hanya ada 18 tag. Sekarang HTML itu sudah punya sekitar 250 tag. Banyak juga ya. Tapi tenang, kalian tidak perlu menghafalkan semua tag tersebut. Tag dasar yang menurut saya harus kalian ingat adalah ini, HTML, head, body, H1 sampai H6, P, dan tag untuk membuat komentar. Silahkan kalian hafalkan tag wajib ini. Aturan penulisan tag. Tag wajib. Contohnya ada doctype HTML, yaitu untuk deklarasi type dokumen. Kemudian ada tag HTML, tag utama dalam HTML, ada tag head, yaitu untuk bagian kepala dari dokumen, tag title untuk judul web, dan tag body untuk bagian body dari dokumen. Yang nomor 2, sebaiknya gunakan huruf kecil. Jadi, sebaiknya kalian tidak menggunakan huruf kapital pada penulisan tag. Yang nomor 3, pastikan menutup tag dengan benar. Jadi, tag yang pertama kalian buat itu harus ditutup terakhir. Contohnya seperti ini. Ada tag I untuk memiringkan tulisan, tag B untuk menebalkan tulisan, dan tag U untuk menggarisbawahi tulisan. Tag yang pertama dibuat harus ditutup yang paling akhir. I dibuat pertama kali, ditutup yang paling akhir. B di tengah, maka ditutup di tengah. U dibuat yang paling akhir, maka akan ditutup yang paling awal. Leluconnya seperti ini. Ibu menggoreng ubi. Ya, ini benar ya. Karena yang awal akan ditutup yang paling akhir. Yang salah seperti ini. I harusnya di awal dan akhir, tapi di sini dibuat di paling awal. Jadi akan menjadi seperti ini. Ibu menggoreng ibu. Nah, ini salah. Contohnya seperti itu ya. Kemudian kita belajar tentang elemen. Elemen pada HTML adalah sebuah komponen yang menyusun dokumen HTML. Elemen ini dibentuk dari tag pembuka, isi tag, dan tag penutup. Kadang juga ditambahkan beberapa atribut. Contohnya seperti ini. Tag P align center. Hello world ditutup dengan tag P. Nah, elemen itu adalah bagian yang ini. Dari awal tag pembuka sampai tag penutup, ini adalah elemen. Jadi, elemen pada HTML itu adalah sebuah komponen yang menyusun dokumen HTML. Elemen itu dibentuk dari tag pembuka, isinya, dan tag penutup. Ini adalah satu kesatuan dari elemen.
Elemen tidak selalu berisi teks, namun kadang juga berisi elemen lain. Bila digambarkan akan terlihat seperti ini. Ada HTML, kemudian body, H1, P, dan P, kemudian ditutup dengan body. Nah, ini adalah elemen. Kemudian kita belajar tentang atribut. Atribut adalah kata khusus yang berada dalam tag pembuka. Atribut disebut juga modifier yang akan menentukan perilaku dari elemen. P, align center. Nah, atributnya itu adalah setelah kata tag P ini. Kata khusus yang berada dalam tag pembuka. Tag pembukanya adalah P, kemudian spasi, ada align center. Ini adalah atribut. Nama atributnya adalah align, dan nilainya adalah center. Kalau dibaca kita, paragraf nanti akan rata tengah. Atribut dapat ditambahkan pada elemen manapun. Ada juga elemen yang mewajibkan menggunakan atribut seperti elemen A, IMG, video, dan lain-lain. Jadi, elemen itu akan mewajibkan menggunakan atribut. Contohnya, tag A akan menambahkan elemen href untuk mengetahui lokasi link yang akan digunakan. Tag A adalah tag untuk membuat link. Tag ini mewajibkan menambahkan atribut href untuk menyatakan alamat tujuan dari link. Jadi A akan menyertakan atribut href untuk menyatakan alamat tujuan dari linknya. Jadi alamat tujuan dari mtsn4gk.com adalah https mtsn4gk.sch.id. Jumlah atribut pada elemen bisa lebih dari satu. Contohnya, IMG ini adalah kata dari image. Image src, gambar JPG, weight 100, height 100. Kalau dibaca, atribut src adalah atribut khusus untuk tag IMG yang fungsinya untuk menentukan gambar yang akan ditampilkan. Jadi, gambarnya akan menampilkan gambar.jpg dengan atribut weight dan height adalah atribut untuk mengatur ukuran gambarnya. Jadi, gambar.jpg nanti akan berukuran lebar 100 dan tingginya 100. Cara menulis atribut yang benar. Gunakan huruf kecil. Yang kedua, gunakan tanda petik untuk atribut yang mengandung teks. Kenapa? Karena jika terdapat lebih dari satu kata, ia akan menciptakan spasi dan akan dianggap sebagai atribut baru. Penggunaan spasi, jika ada atribut yang memiliki lebih dari satu nama, maka ditulis dengan tanda min, bukan spasi. Contohnya, kita akan menggunakan atribut data src, di sini akan menggunakan tanda min. Jadi, img spasi data min src. Dia akan mencari gambar.jpg. Jadi, atribut data src ini kalau dipisah harus menggunakan tanda min untuk menggabungkan katanya. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke praktek saja ya, biar kalian bisa lebih jelas. Oke, di sini Pak Izam sudah membuat contoh dokumen HTML. HTML dengan title-nya latihan, kemudian pada body kita akan membuat sebuah paragraf. Sebuah paragraf dengan rata tengah bertuliskan latihan tag elemen dan atribut. Jadi, yang merah ini adalah tag. Ingat ya, yang merah ini adalah tag, di mana tag itu ada tag pembuka dan ada tag penutup. HTML dengan HTML, head dengan head, title dengan title, body dengan body, p dengan p. Kemudian kita mengenal atribut. Nah, yang oranye ini adalah atribut. Ini adalah nama atribut, dan yang hijau ini adalah nilai dari atributnya. Namanya align, kemudian nilainya adalah center. Kemudian elemen itu adalah mulai dari tag pembuka sampai tag penutup,
ini adalah satu kesatuan elemen. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, itu saja materi kita kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Saya Pak Izam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.